Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gua Philly Villarreal di sini. Hari ini gue pengen sekali untuk berbagi cerita tentang penipuan online dan apa sih sebenarnya pasal-pasal yang akan menjerat para pelaku penipuan online. Dan yes, gue juga bakal berbagi tentang bagaimana cara gue bisa tahu itu penipuan atau enggak, cara menanggapi dan juga bagaimana cara menyelesaikannya. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi terkait dengan pasal penipuan online itu sebenarnya gue juga dapatkan dari hukum online. Gue langsung cari tentang penipuan online. Memang benar kalau misalnya kita berpikiran tentang penipuan, penipuan itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tapi kalau misalnya dia penipuan online, selain dia terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia juga terikat di Undang-Undang ITE. Oleh karena itu kita juga bisa melihat dari dua sudut pandang tersebut. Nah, pertama-tama kita harus terlebih dulu mengetahui apa itu penipuan. Nah, kalau misalnya penipuan itu diatur di pasal 378 KUHP dengan yang berbunyi sebagai berikut ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, terkait dengan pasal penipuan tadi kita bisa mengetahui unsur-unsurnya ya kan. Jadi sebenarnya kalian bisa baca juga di buku hukum itu kita bisa dapatkan juga mengenai isi ataupun bagaimana cara kita melihat unsur-unsur di dalamnya. Tapi ini kan dari pandangan saya sendiri. Jadi saya sendiri yang bakal kasih apa aja sih unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jadi pertama itu adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang diancam karena kepenipuan. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan beberapa kronologis pidana yang bisa dilihat tadi. Nah, di sini kita harus berpindah kepada penipuan yang ada di Undang-Undang ITE. Nah, di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi kan sebenarnya kenapa sih kita pakai pasal yang itu? Karena kan transaksi elektronik itu dan menyebabkan kerugian bagi konsumen kan bisa aja misalnya kita mau kita dibilang mendapatkan hadiah sebesar berapa ratus juta karena menang undian atau mendapatkan hadiah karena nomor kita yang dipilih dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya berita-berita bohong yang menyesatkan bagi konsumen dan juga menjadikan kita selaku konsumen ini tertipu, merasa itu adalah suatu hal yang merugikan dan ternyata kita juga diajak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya terkualifikasi dalam tindakan penipuan tadi. Nah, lalu adapun sanksi yang dapat dikenakan jika memang di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini itu diatur di pasal 45A. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pasal apa yang perlu dipakai, kita harus lihat dulu penipuannya seperti apa. Kalau tadi kan yang Undang-Undang ITE itu lebih terhadap hal-hal yang sifatnya itu transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Nah, kalau misalnya dalam artikelnya itu pasal 378 itu mengatur penipuan di mana penipuannya itu secara general. Sedangkan pasal 28 ayat 1 itu mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat-lihat nih ya, bahwa penipuan online itu sebenarnya dia menipu dan membuat suatu kerugian gitu kan. Makanya kita dapat menggunakan dua pasal tersebut untuk melaporkan penipuan online tadi. Nah, jadi gini, gue baru punya masalah tuh tadi pagi banget. Jadi masalah itu adalah ada seseorang menelpon HP gue, menelpon langsung, lalu gue angkat. Dia mengatakan bahwa nomor HP saya di pagi hari itu diundi dan memenangkan voucher senilai 2 juta rupiah di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Begitu. Dan beliau mengatakan bahwa
beliau butuh nanya-nanya dulu agar nanti bisa uang itu voucher diproses. Dan pertanyaan beliau paling pertama adalah mau ditaruh di mana vouchernya? Apakah di akun saya langsung atau ditaruh di rekening saya, dikirimkan ke rekening saya? Dari situ sudah cukup janggal. Kenapa? Karena pada skema bisnis, voucher yang diberikan oleh e-commerce kepada kita itu tidak dapat diuangkan, tidak pernah dapat diuangkan. Terkecuali memang itu voucher uang tunai. Tapi kalau voucher yang diberikan secara langsung itu tidak akan pernah dapat diuangkan. Mengapa begitu? Karena itu adalah cara suatu bisnis e-commerce mampu menggait lebih banyak pengguna agar mereka menaruh uang ke dalam situ atau bertransaksi di tempat mereka. Misalnya saya pengen beli baju yang harga 6 juta. Dengan voucher 2 juta tadi, saya bisa tinggal tambahin 4 juta. Kan sebenarnya saya bisa aja nggak beli barang di situ. Tapi karena saya merasa, oh saya juga ada vouchernya, dan itu menguntungkan saya. Nah itu kan untuk meningkatkan volume transaksi yang terjadi di dalam e-commerce tersebut. Sehingga gak mungkin ini kalau misalnya voucher bisa diubah menjadi uang tunai. Pertanyaan yang selanjutnya aneh adalah, beliau bilang bahwa itu adalah uang, beliau bilang itu adalah voucher. Itu adalah voucher yang dapat saya pakai di e-commerce tersebut. Namun salah satu cara pemberiannya adalah dengan mengirimkan entah itu ke akun saya langsung atau kepada rekening saya. Itu cukup aneh. Dan sebenarnya dari awal itu saya sudah tahu ini pasti penipuan. Begitu. Ketika saya ditanya-tanya seperti itu, tiba-tiba tuh ada chat masuk, dan itu dari e-commerce tersebut mengatakan bahwa berikut adalah kode verifikasi. Jadi kan saya tahu akun saya mau dibuka oleh mereka ini. Nah ketika saya mengetahui hal tersebut, saya hanya bertanya seperti ini, oh begitu Pak ya, saya sudah jarang pakai akun tersebut, saya sudah jarang buka aplikasi tersebut. Bisa nggak kalau saya transfer, jadi saya kasih voucher itu ke orang lain? Ke saudara saya mungkin, ke teman saya mungkin, bisa nggak? Dan jawaban dia adalah bisa. Ini juga cukup aneh. Kenapa? Karena apabila saya menang undian, ya menang bentuknya undian, saya tidak dapat mengalihkan hadiah undian tersebut kepada orang lain. Karena itu nanti masuk dalam laporan pertanggungjawaban orang tersebut. Kenapa? Karena hadiah undian yang bisa saya berikan kepada orang lain adalah hadiah undian yang telah saya terima terlebih dahulu, yang sudah ada laporan pertanggungjawaban antara saya dengan e-commerce-nya bahwa saya memenangkannya, lalu saya mengalihkan kepada orang lain. Itu masih bisa. Karena nanti datanya akan berbeda, siapa yang menang dan siapa yang menerima. Nah, itu nanti di e-commerce akan menjadi permasalahan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bayangkan kita ada di posisi e-commerce-nya. Kita lagi berpikir, disclaimer terlebih dahulu, ini semua opini pribadi, pengalaman pribadi, dan cara-cara yang selama ini gue lakukan untuk bisa terhindar dari hal tersebut ya. Jadi kalau kalian punya cara lain atau kalian cukup skeptis dengan cara gue, nggak masalah. Tapi ini gue pengen sharing. Nah, jadi nggak mungkin suatu e-commerce itu, kalau misalnya kita di posisi e-commerce, memberikan undian kepada orang A, lalu tanpa adanya bukti yang jelas, akta notaris misalnya, atau misalnya surat pernyataan dari pemenang undian itu bahwa hadiahnya akan dilimpahkan, ujuk-ujuk langsung dilimpahkan. Bahkan orang yang tadi itu langsung percaya, langsung dia ngomong, oh bisa dilimpahkan, bisa dikasih ke orang lain. Dia ngomong kayak gitu. Di situ saya mulai cut langsung, dan saya ngomong seperti ini. Saya mengada-ada ya. Oh, kakak saya kerja di tempat itu, kakak saya itu kerja di e-commerce tersebut di Jakarta. Dan beliau bilang bahwa nggak bisa kok dialihkan. Di situ penipunya langsung ngomong, oh gitu ya. Nah, ketika beliau ngomong, oh gitu seperti itu, sebenarnya di situ saya sudah tahu bahwa memang ini bukanlah hal yang benar. Tidak mungkin saya dapat hadiah tiba-tiba. Saya jarang sekali gunakan e-commerce tersebut. Aneh rasanya kalau saya orang yang jarang ini diberikan hadiah, itu aneh sekali. Malah seharusnya orang yang aktif, orang yang loyal terhadap e-commerce tersebutlah yang diberikan hadiah. Ketika saya mengetahui hal tersebut, saya langsung mengatakan kepada beliau, kalau memang mau, hadiahnya buat bapak aja, kan bisa dialihkan tadi. Jadi bapak aja ambil 2 juta itu untuk bapak sendiri, saya nggak perlu pak, karena saya juga udah jarang pakai e-commerce-nya. Dan beliau bilang, oh kayak begitu ya, terima kasih, sama-sama, saya matikan. Nah dari sini gue sendiri, gue pengen ngasih gambaran ke rekan-rekan sekalian atau penonton dari Loto Kaidik ini. Jangan sekali-sekali kalian percaya adanya hadiah-hadiah menarik seperti itu. Baik itu kalian memenangkan hadiah sekecil 500.000 pun, jangan sekali-sekali percaya. Apalagi sampai meminta data-data pribadi, atau dia berusaha hanya mengonfirmasi, kayak benar dengan bapak ini, alamat ini, nomornya ini. Jangan mau. Karena
dia mengonfirmasi seperti itu, mengonfirmasi biasa saja seperti itu sebenarnya mengarahkan kita bahwa kita percaya dia itu adalah orang yang legit, adalah orang langsung dari perusahaan tersebut. Nah, masalahnya adalah tidak sedemikian rupa. Nah, kenapa gue bisa mengatakan seperti ini? Karena no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada kalian tiba-tiba dapat duit kecuali kalian menang lotre, itu pun kalian butuh beli lotre yang terlebih dahulu. Atau keluarga kalian ada yang meninggal, itu pun harus ada yang meninggal terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting untuk kita pelajarin. Jadi, jangan sekali-kali kita percaya untuk penipuan-penipuan online seperti itu, mengatasnamakan suatu instansi dan lain sebagainya. Yang penting, kita membentengi diri, kita paham, oh ini nggak mungkin, ini nggak make sense, kita skeptis terlebih dahulu, jangan langsung terbuai dengan nominalnya. Apalagi sampai memberikan data-data pribadi yang nggak boleh diberikan, apalagi termasuk dengan kode yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu, kalian bisa tanyakan kalau kalian punya masalah yang serupa, dan salam demokrasi.